Haleluya. Assalamualaikum Bishim Habasyah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Di pagi hari ini saya bertemu dengan orang yang luar biasa, Sang Debater. Tetapi sudah beliau hapus namanya karena beberapa hal yang tidak memungkinkan kita publikasikan di umum. Namanya sekarang Sang Apologet. Tadi saya berkata kepada Bang Rudi, tidak cocok nama beliau Sang Apologet, lebih cocok memang Sang Debater. Salam Sang Debater. Haleluya. Ya, hari ini hal yang menyenangkan kawan-kawannya. Nggak nyangka bisa ketemu sama Pak Effendi Usman, ya, yang selama ini saya kenal hanya lewat media sosial. Sekarang face to face bertemu. Haleluya. Ternyata beliau ini tidak ada perbedaan di dunia maya dan di dunia nyata. Ada bedanya Bang sedikit. Apa tuh? Kalau di dunia maya lebih putih Bang. Oh. Di dunia nyata lebih hitam. Oh iya. Berarti itu efek ya. Efek kamera Bang. Jadi aku tertariknya kawan, kemarin kuliah beliau ini dengan Pak JDP keliling-keliling Sumatera lah ya. Nah tiba-tiba aku lihat begitu, aku bilang sama JDP salam sama Pak Effendi, rupanya mereka dalam perjalanan kan. Tadi malam aku ditelepon, Bang kamu mau lewat Duri? Aduh aku nggak di Duri, aku bilang aku lagi di Pekanbaru. Akhirnya kami ketemu lah di Pekanbaru ini kawannya. Nah, saya sampaikan Pak Effendi di sini ya. Sayangnya Pak JDP nggak ada Pak ya. Nggak ada. Karena rumahnya di sini Pak JDP, jadi pulang aja ke rumahnya ya. Gimana itu Pak perjalanan keliling-keliling luar biasa sekali ya. Iya, sangat dahsyat. Kami sangat bersyukur Bang Rudi, kami bisa pelayanan itu bukan karena kekuatan kegagahan kita, tapi karena Tuhan semuanya. Kalau bukan karena Tuhan tidak bisa kita keliling Bang ya. Mulai dari Pulau Mentawai, kami ada 10 hari di Pulau Mentawai Bang, masuk ke pelosok-pelosok di mana kantong Kristen dimualafkan ya. Kita masuk ke sana, kita mencoba untuk menarik kembali para mualaf supaya kembali kepada Kristus, kepada Tuhan yang benar. Karena tidak ada Tuhan yang benar ya. Kalau Tuhan-Tuhan yang lain mengatakan dialah Tuhan yang benar, tapi kalau Yesus berkata ana al-haq, akulah kebenaran. Berbeda Bang. Kalau Tuhan lain Bang, dialah yang benar, dialah yang awal, dialah yang akhir. Kalau Yesus Bang, dia tidak menunjukkan pribadi yang lain yang awal dan pribadi yang lain yang akhir. Yesus menunjukkan pribadinya yang awal, pribadinya yang akhir, dan pribadinya lah yang benar. Ya puji Tuhan Bang Rudi, ada banyak mualaf yang kembali kepada Yesus dan kita sudah serahkan kepada pendeta setempat untuk pembinaan. Habis itu kita ke Tapsel Bang Rudi, Tapanuli Selatan. Dulu waktu Mentawai itu kan kepulauan di Sumatera Barat. Benar, Padang. Ke sana naik apa sih? Dari Padang kita menyeberang ke Mentawai, naik Mentawai Face Bang Rudi. Habis itu, ya, habis itu kita ke pulau-pulau di daerah Pulau Mentawai. Itu Bang Rudi kita naik Pompong. Nah, jadi kawan-kawan Pak Pendi dan Pak JDP meninggalkan zona nyaman. Mereka lebih baik sebenarnya enak di Jakarta, enak di Pekanbaru ya. Benar. Tapi ditinggalkan zona nyaman, mereka pergi ke pulau-pulau itu. Saya pernah sekali ke Pulau Pak Pendi, nggak enak sekali. Tidak enak. Benar Bang Rudi. Bang Rudi pernah ke Pulau Mentawai? Belum. Coba deh sekali ke Pulau Mentawai. Iya. Berbeda sekali dengan daerah-daerah lain Bang Rudi. Sangat berbeda. Ya, sangat berbeda. Jadi dari Pulau Mentawai Bang Rudi kami kembali ke Padang, dari Padang kami ke Tapanuli Selatan. Daerah Ustadz Arifin Nababan. Oh iya. Habis itu ke Taput. Dari Taput kami ke Medan bertemu dengan para petobat baru yang dari Aceh. Kita tidak publikasikan Bang, kita kuatkan mereka. Ya. Habis itu kami ke Aceh Tenggara dan Langsa. Iya. Banyak orang bilang Aceh itu bahaya, Aceh itu bahaya. Tapi ketika kita berjalan di dalam kasihnya Tuhan, dalam kitab Galatia dikatakan tidak ada hukum yang menentang kasih Bang. Iya betul. Banyak Bang, orang-orang berkata kepada kami berdua dengan Bang JDP, Pak Pendi, Bang JDP, pakai masker. Dulu pakai masker Bang, tapi tidak dikenali. Lalu kami berdua berumbuk dengan Bang JDP, kami berdoa Bang. Akhirnya kami katakan berdua, kita memberitakan kabar baik, bukan kita membawa bom, kita bukan kebencian, narkoboy dan sebagainya. Apa yang kita takutkan? Betul. Akhirnya Bang, lepaskan masker, kami berjalan dan puji Tuhan Bang, orang-orang yang kita anggap bahwa radikal Bang ya, ketika bertemu dengan kami disalamin Bang. Disalamin. Tapi masih pakai bahasa Aceh. Pakai bahasa Aceh. Jelah Bang bahasa Aceh. Kita hanya yang orang Aceh. Lihat tahun pegalang kan orang Aceh Bang. Pap lumung. Apa takut ya? Apa takut mati tanam? Mati tanam. Banyak orang bilang saya bukan Aceh Bang Rudi.
Aceh asli. Aceh. Bang Rudi, kita ingin bertanya sama Bang Rudi. Kenapa sampai nama sang debater itu dihapus, Bang? Diganti ke apologet? Ya, karena kita adalah kejadian-kejadian di Maya ini yang mana saya nggak sanggup lagi ya kawan-kawan. Kalau dulu menjadi pendebat itu asik ya, sekarang sudah barbar, jadi ya nggak sanggup lagi saya mendekati itu karena pertama bukan lagi berdebat tapi mengambil ruang hujat dengan cara pura-pura berdiskusi tapi tujuannya untuk menghujat. Benar. Itu yang pertama. Yang kedua, sekarang ada dua kelompok besar yang sedang berseteru, mana-mana orang bisa terseret ke dalamnya, jadi itu saya hindari. Nah, itu alasannya Pak. Oh, oke. Itulah alasan Bang Rudi, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu perlu ketahui ya, mungkin Bang Rudi jarang dia beritahukan di akunnya. Saya dulu orang yang membenci beliau. Wis. Ya. Bang Rudi pernah ingat waktu saya telepon Abang, saya minta maaf. Pernah. Saya telepon. Lu kok minta maaf aku bilang. Lalu saya ceritakan karena ketidaksukaan saya terhadap apa yang beliau sampaikan. Ternyata beliau ya katakan ya, tidak katakan tidak. Kau mau senang puji Tuhan, tidak senang itu urusan kau ya. Tapi setelah saya dengar apa yang beliau sampaikan, saya banyak mengambil pelajaran dan saya pernah meminta kepada Bang Rudi, ayo Bang Rudi, saya siap jadi muridmu, saya ingin belajar ke tempat Bang Rudi. Tapi beliau ketawa saja Bapak Ibu ya, beliau tidak balas. Baru kali inilah kami ketemu Tuhan, saudaraku ya, luar biasa. Iya benar, dulu saya bingung loh kok beliau minta maaf, apa salah beliau gitu kan. Ternyata ya itulah terungkapnya ya. Tapi saya kan orangnya ya nggak ada masalah lah. Jadi fine-fine aja, santai. Iya. Cuman saya nggak bisa seperti Pak Fendi Usman ini meninggalkan zona nyaman kawan, belum bisa. Saya masih jauh di bawah beliau mengenai apa ya misi. Ya, saya pernah ke pulau sekali Pak Fendi. Saya di sana hanya 3 hari, tapi rasanya udah kayak setahun. Sunyi. Kami kemarin dengan Bang JDP tahun lalu Bang Rudi ya, itu sebulan kami meninggalkan keluarga kami. Di Pulau Mentawai. Dan itu tidak ada ibaratnya digaji atau di apa ya, murni pelayanan gitu. Murni. Kalau Bang Rudi melihat di media sosial saya, kenapa saya tulis di komunitas? Karena saya bersama Bang JDP, Bang Rudi, itu bukan ditugaskan oleh organisasi dan gereja, apalagi sinode. Tetapi karena amanat agung yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Pergilah beritakanlah Injil. Ketika ada satu jiwa yang hilang, ayo cari mereka, bawa mereka kembali kepadaku. Oleh karena ini Bang Rudi, dan ini juga alasan kami berdua kenapa kami selalu tulis di komunitas. Kemana kami pergi, di mana kemana kami pergi, di mana kami berada, apa yang kami lakukan, kami tulis di komunitas. Karena biaya pelayanan kami Bang Rudi, Tuhan pakai komunitas Injil Habaget dan Tuhan pakai komunitas JDP Channel. Jadi saya berterima kasih kepada para penggemar Injil Habaget dan Bang JDP Channel yang sudah membantu pelayanan kami, yang mensupport baik melalui doa, dana, maupun dorongan saudara, nasihat saudara yang saudara berikan kepada saya dan Bang JDP. Itu Bang Rudi. Ya, meninggalkan zona nyaman itu paling berat kawannya. Saya tahu itu bagaimana ke pulau-pulau, apalagi Mentawai itu bukan seperti Nias, Pulau Batam. Batam enak Bang, Nias Bang. Nias Bang. Pedalaman Nias itu berbeda dengan pedalaman Mentawai. Bang Rudi, kami pernah dengan Bang JDP itu, kita buat seminar di kampung di pelosok. Di sana itu tidak ada lampu Bang. Lampunya dari jam 6 sampai jam 8. Ya. Sementara hanya jam 8 kami buat seminar. Ketika kami datang di tempat, orang sudah berkumpul, gelap Bang, lampu gensetnya belum dihidupkan. Ketika Bang JDP bertanya, Pak, kenapa gensetnya belum dihidupkan? Mereka katakan apa? Belum ada minyak. Jadi Bang, kita melayani Bang, kita keluarkan semuanya. Kami bawa kopi, kami bawa gula, kami bawa biskuit, dan kami bawa bensin, pembekalan. Jadi setelah kita suruh beli bensin, dinyalakan genset, kami keluarkan apa yang kami bawa, makan, minum, ngopi bersama. Berkat dari mana? Dari komunitas Injil Habaget dan JDP Channel. Bang Rudi, ada pesan? Ya, pesan saya dukung terus pelayanan Pak Fendi Usman, kawan-kawannya. Pelayanan yang beliau lakukan ini murni atas perintah Matius 28 ayat 19 itu ya, pergilah jadikan seluruh bangsa murid. Bukan perintah sinode, bukan perintah
atasannya atau apa, mereka memang mengambil inisiatif itu kalau meninggalkan zona nyaman. Kalau kalian pikir-pikir, ngapain dia pergi sebulan sana? Saya pernah di Pulau Penyalai dan Serapung, daerah Riau. Aduh, tempat terramai itu hanya pelabuhan. Itu nggak ada lagi. Nggak ada kapal bersandar, disitulah orang beramai-ramai. Selebihnya nggak ada. Itu yang mau saya sampaikan, Pak. Oke. Apa ya yang saya tanyakan? Sebenarnya Bang Rudi, ya, saya kepingin ke rumah ya. Kita bisa sharing. Karena pertobatan saya, Bang, itu persis dengan apa yang Bang Rudi alami hari-hari ini. Bang Rudi alami hari-hari ini, abang kan sudah tidak mau lagi berdebat ya. Siap. Karena perdebatan itu tidak membuat orang bertobat. Sementara saya, Bang, lahir dalam kekristenan, mengenal kekristenan lewat debat. Kenapa saya bisa mengenal Yesus, percaya kepada Yesus, Bang? Karena ada salah satu pedebat Kristen yang lemah lembut, yang rendah hati, yang tidak pernah membalas hinaan, cacian, dan makian. Kemungkinan Bang Rudi ada di grup itu di Facebook. Islam bertanya, Kristen menjawab. Ya. Kristen bertanya, Islam menjawab. Tahun 2014 saya ada di situ. Nah, saya lahir dari grup itu, Bang Rudi. Saya berhadapan pada waktu itu dengan Pak Kurnia Budi. Sudah tua beliau. Tahu. Itulah Bapak Ibu ya. Jadi saya ingin ke rumah Bang Rudi sebenarnya, ingin menceritakan pengalaman saya di saat saya berada di sebuah grup neraka. Islam bertanya, Kristen menjawab. Kristen bertanya, Islam mencaci maki. Mencaci maki, Bang. Tidak melapor. Melapor juga, mengintimidasi, mengancam. Saya sering bilang begini, semua pertanyaan mereka kita jawab, tapi semua pertanyaan kita mereka jawab pakai Alkitab. Alkitab yang nggak sempurna itu urusan kalian lah ya. Yang jelas data yang kami sampaikan itu kalian anggap penghujatan, sementara penghujatan kalian anggap dakwah. Oke. Salam Aki. Ya, satu hari nanti kita ketemu di rumah saya, Pak. Siap. Ya. Siap. Tuhan berkati. Siap. Halo. Salam.